Halo, selamat beraktivitas teman-teman Sobat Hunter. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Pancasona Official ya. Di bulan Mei banyak sekali ready senapan angin model terbaru dan seri terbaru ya. Ini kebetulan yang saya siapkan di depan saya ini ada senapan angin PCP Predator Tactical, tabungnya 38 mili. Ini panjang lerasnya 60, chambernya yang monoblock. Seri terbarunya yaitu SM Pro. Senapan angin tipe ini yang seri SM Pro hanya rilis chamber monoblock saja atau chamber tumpuk ya. Kalau chamber monolednya sepertinya belum ada informasi dari pabrik ya. Saya belum bisa memastikan apakah nanti yang seri SM Pro ini ready dengan model chamber yang monoled. Saya juga kurang tahu. Nanti akan saya bahas kalau ada, kalau ready seperti biasa akan saya ulas di channel YouTube-nya Pancasona Official. Tapi kebetulan yang hari ini ada dulu ya. Kita akan bahas mengenai seri terbarunya Predator Tactical tabung 38 mili seri SM Pro, yaitu dengan chamber tumpuk atau monoblock. Pastinya simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Oke, langsung saja saya bahas dulu ya. Nah, seperti biasa sebelum saya lanjutkan membahas mengenai spek lengkap, fitur-fiturnya, dan kelebihan keunggulan dari senapan angin seri ini, di awal video saya ingin memberikan informasi dulu mengenai harganya. Senapan angin PCP Predator Tactical yang tabungnya 38 mili ini ya, panjang larasnya yang 60 cm, serinya yang SM Pro, chambernya itu tumpuk atau monoblock, dia dibanderol dengan harga promo Rp2.500.000. Harga ini belum termasuk dengan paket ongkos kirim ataupun full set ya. Nanti kalau teman-teman pengen belanja full set ataupun cek ongkos kirimnya, bisa kami bantu langsung via WA ya. Terus lanjut. Ini dari pembahasan pertama, seperti biasa kita bahas satu persatu mulai dari larasnya dulu ya. Nah, untuk senapan angin PCP Predator Tactical tabungnya 38 mili ini ya, series SM Pro, dia menggunakan larasnya itu bahan baja seamless, beda ya larasnya. Nah, ini bahan baja seamless itu beda dengan yang standar pabrikan. Bedanya cuman dari segi bobotnya saja. Kalau dari segi teksturnya atau seratnya hampir sama. Cuman kalau yang seamless ini kalau dibandingkan dengan standar pada umumnya, kalau bobot larasnya sendiri dia lebih ringan. Nah, jadi itu ya kemampuannya. Terus untuk modelnya dia model serombong ya, dilapis luar seperti ini. Serombongnya itu kalau yang bawaan SM Pro yaitu di angka 20 mili ya. Kalau yang sebelumnya ada yang pakai 19, ada yang pakai 21 mili. Kalau yang ini serombongnya pakai OD-nya 20 mili, standar lah ya. Tidak berpengaruh dari segi akurasi, cuman kalau dari segi diameternya ada yang lebih lebar, ada yang lebih besar, ada juga yang lebih kecil untuk diameter serombongnya saja. Tapi kalau bagian laras dalam ya, itu dia menggunakan OD standarnya 13 mili. Nah, karena senapan angin tipe ini dilengkapi dengan laras panjang 60 cm, akurasinya maksimal sampai 85 meter. Tapi wajib seperti biasa, kalau mau menggunakan senapan angin tipe ini, wajib pakai teleskop ya, karena tidak ada visir manualnya. Dan tidak bisa di-upgrade dengan panjang laras ukuran berapapun atau dengan OD berapapun. Standarnya bawaan harus seperti ini, karena untuk rumahnya beda-beda. Ya, ini kalau pakemnya, standarnya bawaan dari yang SM Pro ukurannya seperti ini. Oke? Lanjut lagi. Kemudian di bagian tabung, nah kalau soal tabung sama ya, tabungnya ini dari bahan Dural Special Grade A, pengerjaan sudah menggunakan mesin CNC. Nah ini untuk tabungnya dia warnanya full hitam ya, warna full hitam, OD 38 mili, sekali isi angin maksimalnya itu di angka 2000 sampai 2500 PSI. Nah setiap pengisian angin ya, maksimal 2500 PSI itu kalau diisi angin maksimal dengan setelan power yang paling besar, dia bisa digunakan untuk menembak sekitar 15-20 kali shoot. Ya tergantung setelan power nanti seperti apa. Kalau teman-teman menggunakannya power yang besar, itu maksimalnya kalau tekanan anginnya full, bisa digunakan untuk sekitar 15-20-an. Oke, tergantung kebutuhan, tergantung selera. Tambahannya, untuk yang bagian tabung ya, dia dilengkapi dengan namanya handle grip bagian tengah. Ini untuk pegangan, ini bahannya dari bahan ABS Teflon.
sama dari bahan popor, ya. Cuman bedanya kalau di sini dia penempatan ada di bagian tengah handle grip yang fungsinya untuk nanti ketika teman-teman menggunakan, ketika dipegang dia berasa nyaman. Dan handle grip ini beda ya modelnya dengan yang seri sebelumnya. Kalau handle grip ini dia hanya jadi melindungi bagian tabung dan ada penyangganya tanpa menyerombong atau tanpa menyatu dengan bagian serombong larasnya. Jadi hanya di bagian bawah seperti ini. Ya, bisa dilihat. Nah, cukup bagus, cukup nyaman digunakan. Kalau teman-teman ingin coba, silahkan, stoknya masih ada banyak. Oke, lanjut lagi. Terus penempatan manometer. Nah, soal manometer ini semuanya ada di bagian depan ya untuk seri yang SM Pro. Oke. Ini untuk manometer ada di bagian depan, dilengkapi dengan tutup atau pelindung yang bisa teman-teman nanti lepas atau pasang sesuai kebutuhan, sesuai selera. Untuk cek anginnya ada di sini. Ingat ya, maksimalnya di angka 2500 PSI untuk pengisian angin, tidak boleh lebih. Berikutnya, nah, ini ada namanya pengisian angin. Pengisian angin, senapan angin PCP Predator Tactical yang seri SM Pro ini posisinya ada di sebelah kiri ya. Biasanya kalau bawaan Predator Tactical itu macam-macam untuk penempatannya. Dulu ada yang di bagian bawah, ada di bagian kanan seperti ini. Ada juga yang di bagian kiri, kanan, dan sebagainya. Tapi kalau yang ini, dia posisinya ada di sebelah kiri. Ya, untuk pengisian angin lebih gampang. Untuk kuplernya, ini jantan setengah TSM ya. Nanti kalau teman-teman isi angin, pakai pompa apapun, elektrik portable ataupun pompa manual, disarankan selangnya itu ukurannya harus yang mini kupler atau setengah TSM. Karena kalau nggak pakai yang ukuran setengah TSM, nggak bisa dipasang. Ya, oke. Terus lanjut lagi. Di bagian chamber, nah soal chambernya ini baru beda. Untuk chambernya ini modelnya monoblock atau chamber tumpuk ya, seperti ini. Nah, ini untuk modelnya semuanya ada grafir seperti yang ada di video. Warnanya full hitam, tidak ada warna yang lain. Modelnya tumpuk dipisah ya, karena dia menggunakan chamber yang model monoblock atau tumpuk. Jadi seperti ini rangkaiannya. Jadi ada rangkaian tempat masuknya mimis dipisah, area pemukul atau hammer dipisah, dan kemudian area pelatuk atau trigger juga dipisah semuanya. Oke, jadi sangat nyaman digunakan. Dan untuk pengoperasian juga mudah. Yang ketiga, soal perawatan juga tidak ribet. Oke. Ini tampak sebelah kiri seperti ini tampak sebelah kanan seperti ini. Oke, bisa dilihat. Lanjut, kemudian di bagian rel. Nah, untuk rel mountingnya dia tanpa ada ini ya, maksudnya dia tidak paten, ya, tanpa paten. Dia kalau mau dilepas bisa, mungkin kurang nyaman kalau pakai rel mounting bisa dilepas atau mungkin langsung dipasang pakai teleskop bagian atas juga bisa. Dia menggunakan rel mountingnya itu ukuran 11 mili standar ya, bukan yang Picatinny, bukan yang 22. Kalau yang ini pakai 11 mili, nanti kalau pakai teleskop apapun bisa, selama rel penyangganya, penjapitnya itu ukuran 11 mili. Oke, sudah semuanya. Lanjut lagi, kemudian di sistem pengisian mimis. Nah, karena senapan angin PCP Predator Tactical pada umumnya semua seri itu sudah menggunakan pengisian mimis dua sistem, single shoot ataupun magazine. Oke, kalau nggak nyaman pakai magazine, pakai single shoot, begitu juga sebaliknya. Nah, jadi setiap bawaan senapan angin nanti sudah ada magazinnya. Bisa teman-teman operasikan, kalau mungkin teman-teman yang pemula bingung bagaimana cara penggunaan magazine ataupun single shoot, siap dibantu. Oke. Berikutnya, apalagi ya? Ini sudah. Oh ya, di cancel kokang, setelan power, set lever. Set lever atau kokangnya, dia posisi ada di sebelah kanan. Dia menggunakan satu track atau satu gigi ya. Nah, ini bisa dilihat. Oke. Kemudian untuk setelan powernya, ada di bagian belakang menggunakan sistem drat seperti ini. Oke. Nah, kalau pengen oper powernya, yang setelan power paling kencang bisa diputar ke kanan, begitu juga sebaliknya. Kalau setelan powernya agak kecil atau lemah, bisa diputar ke kiri. Terus untuk cancel kokangnya ada di sebelah kiri ya. Ini nggak bisa dioper ke kanan, karena tempat rumahnya hanya di sebelah kiri saja. Oke, kalau teman-teman nanti mau membatalkan tembakan, lewat sini. Terus lanjut, kemudian di bagian trigger atau pelatuk. Nah, untuk trigger atau pelatuknya ini dari bahan dural ya, standar pabrikan, biasa ya.
Terus untuk modelnya model trigger match seperti ini. Sudah ada safety-nya yang terpasang jadi satu di area trigger atau pelatuk ya. Jadi lebih nyaman, lebih aman juga. Kalau teman-teman nanti pengen memfungsikan, ini bisa langsung teman-teman operasikan sendiri sesuai kebutuhan, sesuai selera. Soal popor sama. Nah, kalau soal popor ini dari dulu ya, Predator Tactical itu mengadopsi hanya menggunakan 2 bahan. Kalau enggak yang full metal, ya ini ABS Teflon. Tapi kalau biasanya standarnya yang ada di Panasonic Official untuk popornya semua dari bahannya itu ABS Teflon seperti ini. Bisa dilihat, ini bisa dimaju mundurkan, bisa juga dilepas. Oke. Jadi sangat nyaman digunakan. Kalau mungkin pengen agak mundur ya, setelan bahunya bisa dimundurkan seperti ini, atau juga mungkin bisa langsung dimentokkan ke depan. Tergantung kebutuhan, tergantung selera masing-masing pengguna. Oke. Jadi ini semuanya sudah. Oh ya, yang terakhir soal bobot dan panjang keseluruhan. Ini untuk bobotnya sama sekitar 3-4 kilo ya, tanpa aksesoris. Untuk panjang larasnya, panjang keseluruhan dari ujung laras sampai ujung popor belakang, dia kurang lebihnya 105 sampai 107 cm. Kurang lebihnya ya. Nanti kalau tambah teleskop, tambah perdam, itu dari segi panjang dan bobotnya pasti berbeda. Kalau nanti teman-teman masukkan ke dalam tas, saran saya, kalau nanti pakai perdam dilepas saja. Tapi kalau teleskop, sepertinya nggak perlu ya dilepas, karena untuk tasnya itu kan agak lebar. Tapi kalau panjang tasnya itu terbatas. Oke, itu saja. Kesimpulannya, senapan angin tipe ini sebenarnya hampir sama kalau dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Cuman perbedaannya hanya dari segi model tampilan luar ya. Terutama yang paling mencolok itu dari model serombongnya, laras ya, terus kemudian dari bahan larasnya sendiri bagian dalam, dan yang ketiga itu dari model chambernya seperti ini ya. Terus yang keempat, dia hanya untuk saat ini yang series SM Pro ini merilis yaitu hanya chamber tumpuk atau chamber monoblok saja. Untuk yang monoled masih belum ada kabar kapan rilis, atau memang nggak ada, saya kurang tahu. Dan yang terakhir, senapan angin tipe ini masuk kategori yang harganya itu standar medium ke bawah untuk harganya ya. Kalau soal buruan, dia bisa untuk big game. Dan cocok untuk yang sudah pakai senapan angin, bukan pemula. Tapi kalau teman-teman nanti yang pemula pengen mengadopsi senapan angin tipe ini, atau pengen belanja, bisa kami bantu. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di video hari ini ya. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari pembahasan di episode hari ini soal senapan angin PCP Predator Tactical, tabungnya 38 mili, panjang laras 60, ini serinya yang SM Pro. Silakan kalau teman-teman mau menambahkan beberapa informasi atau mungkin kritik dan saran via WA ataupun di kolom komentar, silakan ya, tulis aja. Terus kalau bagi teman-teman yang pengen belanja atau mungkin konsultasi via WhatsApp, disarankan di jam kerja saja ya. Soalnya kami fast respon hanya di jam kerja, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Waktunya Indonesia bagian Barat, hari Minggu, tanggal merah kami libur. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya dari detail video yang saya review hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Panasonic Official. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Next episode, coba saya tunjukkan untuk jumlah stoknya yang paling banyak dari senapan angin tipe ini. Ya, siapa tahu teman-teman ada yang berminat. Oke.